Hai Tribuners, saya Delta Gonzales hadir kembali menyapa Anda dalam program Super Skor spesial Piala Dunia 2022 edisi Minggu 27 November. Dan kali ini kita akan mengulas sebuah laga yang mempertemukan antara Jepang versus Costa Rica. Ini laga dari grup E ya. Dan sudah bergabung dengan saya, mari kita sapa wartawan olahraga Super Bowl. Halo Bang Agus Rianto. Sore Mbak Delta. Dan juga ada Bang Oktora Feriawan, wartawan olahraga Tribo Jabar. Halo, apa kabar Bang Oktora? Halo Delta, halo. Aduh, semangatnya bukan main ini ya. Oke, kita juga tidak boleh kalah semangat dari Jepang yang memang sekarang sedang agresif saat bertemu dengan Jerman kemarin yang sukses mengalahkan Jerman. Kita tahu seberapa besarnya sepak bola Jerman sejauh selama sejarah sepak bola bergulir, akhirnya bisa dikalahkan oleh Jepang dengan skor tipis pula 2-1 tidak jauh dari Argentina dan juga Arab Saudi dan Jepang akan dipertemukan dengan Costa Rica di mana sudah luluh lantak dibantai 7-0 oleh Spanyol di laga pertama. Bang Agus, Jepang sangat tampil mengesankan di sini ya saat melawan Jerman, menang tipis 2-1 dan berdiri di jajaran negara Asia, berdiri di jajaran sebelahnya Arab Saudi yang bisa menumbangkan timnas-timnas di negara-negara besar. Nah, bagaimana pendapat dari Bang Agus soal penampilan Jepang di matchday pertama kemarin? Iya, pada matchday kemarin Jepang sangat mengandalkan kecepatan Ya. pemain-pemain yang rata-rata mereka miliki ya. Selain itu mereka mengedepankan kolektivitas tim. Uh, Samurai Biru ini juga menunjukkan mentalitas yang sangat kuat gitu. Ya. Walaupun mereka tertinggal 1-0 dari tim sekali Jerman, mereka tetap pantang menyerah dan akhirnya bisa membalas 2 gol di babak kedua. Iya, dan ini eh ciri-ciri golnya juga sama dengan Argentina ya. Yang pertama lewat tendangan penalti, lalu kena comeback 2 gol ya Iya, kemudian ya. Oke, dan gol dari Jerman ini dicetak oleh Ilkay Ilkay Gundogan. Gundogan. Dan juga yang uniknya di sini ya Bang Agus ya, gol yang dicetak dari pemain Jepang ini adalah mereka yang merumput di Bundesliga. Ini fakta menarik di sini kan ya. Oke, itu tampilan Jepang melawan Jerman yang memang agresif dan juga pantang menyerah tadi menurut Bang Agus. Nah, sekarang saya ke Bang Oktora Feriawan. Ini seperti apa ini? Costa Rica sedang berantakan kebobolan 7 gol tanpa balas saat bertemu dengan Spanyol. Gimana pendapatnya Bang Oktora melihat permainan dari Costa Rica yang kalau dilihat, aduh ini udah payah banget ini kan ya Bang? Oke, jadi Delta, Mm-mm. kalau Costa Rica Piala Dunia saat ini memang hancur lebur ya dibandingkan Ya. dengan edisi Piala Dunia sebelumnya ya. Mm-mm. Jadi memang kalau kita bicara tentang tim Costa Rica ini ya, ini mungkin Piala Dunia jadi mimpi terburuk mereka ya. Meskipun di eh, edisi sebelumnya di Rusia mereka gagal lolos ke babak selanjutnya, ke babak Mm-mm. playoff, tapi eh golnya tidak sebanyak ini gitu kan ya, golnya tidak sebanyak ini. Kemarin memang itu secara mental, secara psikis mungkin itu sangat terganggu untuk menghadapi laga kedua mereka. Iya, betul. Dan memang peluang lolos masih kecil untuk Gitu Costa data. Rica. Mm-mm. Peluang lolos masih sangat kecil untuk Costa Rica. Dan juga kalau dilihat waktu berhadapan dengan Spanyol memang benar-benar bermain buruk dan hampir tidak ada upaya tendangan yang mengarah ke gawang. Dan juga Costa Rica ini menjadi tim dengan kekalahan terbesar sepanjang fase grup di Piala Dunia 2022 sejauh ini. Tapi juga jangan-jangan besok akan bisa comeback seperti Iran yang kemarin sempat kalah besar melawan Inggris 6-2. Nah, sekarang bisa momen kebangkitan pula untuk Costa Rica di sini. Saya mau ke Bang Agus. Bang Agus di sini meski menang melawan Jerman, nah Jepang juga waktu itu sempat kesulitan ini menjalankan strategi karena memang kualitas pemain-pemain Jerman lebih oke. Nah, ini sama halnya dengan Costa Rica yang Bang Agus, yang mana para pemainnya juga lebih senior. Bisa nggak sih kalau ini disebut sebagai kelemahan Jepang nantinya saat tampil lawan Costa Rica? Waktu lawan Jerman mereka memang di babak pertama Ya, memakai pakem 4-2-3-1 dan lebih cenderung bertahan. ya. Lebih cenderung bertahan. Mereka mereka kalah di lini tengah karena Mm-mm, memang Jerman punya pemain-pemain tengah yang bagus ya. mm-mm. Tetapi di babak kedua Jepang mengubah strategi dengan memasukkan 5 pemain. Ya. Pakem mereka juga menjadi 3-4-3 sehingga memungkinkan
mereka bermain dengan memanfaatkan lebar lapangan melalui pemain sayap. Terbukti dari strategi ini, 2 gol Jepang ini ke gawang Jerman berawal dari serangan sayap, dan kedua gol itu dicetak oleh pemain pengganti, Doan dan Asano. Dan ini saya rasa senioritas pemain Costa Rica tidak akan terlalu berpengaruh bagi Jepang, apalagi mental pemain Costa Rica saya lihat pasti sangat terpengaruh ya dengan kekalahan 7-0. Ya, sebaliknya betul. mental dan kepercayaan diri pemain Jepang lagi tinggi-tingginya. Ya, betul Itu yang sekali. akan menjadi kunci. Apalagi benar sedang tinggi-tingginya, apalagi habis mengalahkan Jerman, dan sekarang di grup E kondisinya Spanyol di puncak klasemen dengan poin 3, Jepang juga dengan raihan 3 poin, sementara Jerman dan Costa Rica menguntit di bawahnya masing-masing di nomor 3 dan juga di peringkat 4. Oke, Bang Oktora Feriawan, kembali lagi kita ngomongin soal Costa Rica di sini. Di satu sisi selain jelas lini pertahanan yang harus dirombak habis-habisan oleh pelatih Fernando Sanchez, di sini juga Fernando Sanchez harus mengembalikan semangat dan juga memperbaiki mental para pemain dan tim yang sedang memang down setelah kalah 7-0 dari Spanyol. Nah, prediksinya bagaimana permainan Costa Rica saat ketemu dengan Jepang? Apakah perlu dirombak selain lini belakang yang memang harus perlu dirombak? Betul. Jadi untuk lini belakang semuanya saya kira sih harus total dirombak ya. Lagi Jepang lah. Jepang setidaknya mereka bisa menjadikan ini sebagai pengalaman buat pemain pelapis ya, sebelum nanti mereka di pertandingan akhir melawan Jerman gitu. Francisco Calvo, Oscar Duarte, Brian Oviedo, Carlos Mantinero itu harus diganti semua, kecuali kiper ya, masih berharap Keylor Navas menjadi penumbuh semangat, penumbuh motivasi pemain tetap di lapangan, karena dia sebagai pemain yang cukup senior ya di Costa Rica. Pelatih Luis Fernando Suarez ini betul di beberapa hari ini harus mampu mengembalikan lagi mentalitas pemain ya, karena meskipun mereka bermain punya skill, punya kemampuan, tapi kalau mentalitasnya udah down, saya kira itu akan sangat berpengaruh terhadap permainan Costa Rica di match selanjutnya melawan Jepang. Nah, saya kira di posisi gelandang, kemudian di posisi pemain depan perlu sedikit perubahan, tapi tidak terlalu banyak. Tapi untuk di posisi pemain belakang, saya kira sih semua pemain belakang itu harus dirombak oleh Fernando Suarez. Begitu Data. Ya, oke. Kalau diprediksi juga di sini Jepang tentunya akan tampil menyerang, akan tampil dengan ambisi dan bernafsu untuk bisa memenangkan pertandingan ini. Nah, prediksinya dari Bang Oktora, apakah Costa Rica layak untuk memainkan strategi menyerang atau justru akan bertahan habis-habisan? Karena Costa Rica di satu sisi juga harus bisa mengantisipasi serangan dari Jepang. Nah, sepak bola memang bukan matematika, tapi kalau untuk di grup E ini, khususnya untuk Costa Rica, sepak bola dan matematika. Artinya apa? Artinya sih saya kalau hitung-hitungan gitu ya, kalaupun mereka sakit, semua tim di grup E ini, Jepang, Jerman, Costa Rica di 2 pertandingan ini saling mengalahkan, saya kira sih Costa Rica akan cukup berat ya. Tapi meski demikian, mungkin ini akan menjadi ajang untuk mempersiapkan diri mereka untuk di Copa America dan kejuaraan lainnya ya, dengan mempersiapkan pemain-pemain pelapis saja, pemain muda untuk ditampilkan. Biarkan apapun hasilnya, yang penting mereka punya stok nanti ketika pemain-pemain tua ini sudah tidak bisa dimainkan lagi. Fernando Suarez mempunyai stok pemain muda yang bisa menjanjikan untuk kejuaraan yang lainnya. Begitu Data. Ya, oke. Jadi memang selain sebagai pemanasan dulu untuk pemain-pemain muda, juga untuk mempersiapkan di kejuaraan lainnya. Jadi ini Piala Dunia ini kelihatan juga tidak terlalu realistisnya untuk Costa Rica kalau masuk
Oh ya, kalau masuk ke semifinal bahkan pun juga masih kurang ya. Di sini harus bermain realistis untuk Costa Rica. Oke, Bang Agus, adakah perubahan taktik maupun strategi yang akan diterapkan oleh Haji Memoriasi saat ketemu dengan Costa Rica nanti? Saya yakin Hajime akan mempertahankan the winning teams ya, Heeh. karena sudah terbukti bisa mengalahkan 4 kali juara dunia Jerman. Strategi mereka juga akan tetap mengandalkan kecepatan dan kolektivitas tim. Dengan kolektivitas tim yang sudah terbukti mereka bisa bertahan dan menyerang dengan sama baiknya bersama-sama tanpa Mm-mm. mengandalkan salah satu individu. Mhm. Ya, Itu. siapa yang akan menjadi pemain kunci nanti atau bahkan Tomiyasu atau Kubo bahkan juga Asano mungkin Saya melihatnya justru kiper ya, Gonda. kiper Honda ya, heeh. Gonda. Kemungkinan dia kemarin kan sampai 8 kali dia melakukan Ya, penyelamatan. Dan bisa jadi juga Jepang, kalaupun mereka mendapat satu poin, peluang untuk maju ke babak berikutnya tetap terbuka dibanding mereka kalah ya. iya. Iya, betul. Oke. Dan juga tercatat di head to head terakhir tahun 2018 Jepang juga berhasil menang 3-0 dari Costa Rica. Kemudian kita bergeser ke 4 tahun sebelumnya, Jepang juga kembali menang 3-1 lawan Costa Rica. Itu dia dan pesan dari saya untuk Jepang, jangan buat Costa Rica berantakan lagi ya. Jangan terlalu ganas untuk mencetak golnya nanti. Oke. Prediksi skor ini jangan ganas-ganas ini Bang Agus dan Bang Tora ya untuk memprediksi skornya. Bang Agus berapa ini Jepang Costa Rica? Saya tetap berharap tim Asia Jepang akan terus menang ya dan Mm-mm. melaju. Saya unggulkan 2-1. 2-1. Bang Oktora masih mengunggulkan semangat Asia untuk kemenangan Jepang ini. Bang Oktora silakan berapa prediksinya? Saya sih realistis ya. Menang besar nggak mungkin, kebobolan sih jangan sampai lagi lah ya. Banyak gol Iya, yang lah. Cukup 1-0 aja lah. Cukup satu satu kosong. kosong Costa Rica bisa memenangkan pertandingan. Oke, Costa Rica menang 1-0 ini ya. Betul betul data. Ya, tidak apa-apa karena sebelumnya Iran saat kalah besar dari Inggris 2-6 juga langsung bisa comeback menang melawan di match Wales. day keduanya kemarin yang menang 2-1. Menang tipis banget tapi 3 poin sudah dikantongi. Oke, terima kasih untuk Bang Agus Rianto dan juga Bang Oktra Feriawan untuk ulasannya yang sangat luar biasa. Jangan sampai Costa Rica terpokeng lagi oleh Jepang ya di sini ya. Tribuners jangan lewatkan ya program Super Score edisi spesial Piala Dunia yang akan tayang di YouTube Tribunnews dan juga Facebook kami di Tribunnews. Kami tayang setiap hari selama gelaran Piala Dunia tepat 1 jam sebelum pertandingan dimulai. Saya Delta Gonzalez pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Goodbye. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.